Advokat senior sekaligus aktivis Egy Sujana meluapkan kekesalannya setelah dituding dibeli untuk menjadi pengkhianat dan dilecehkan dengan sebutan tuyul oleh Ahmad Hosinuddin dan Roy Suryo. Egy menilai tudingan tersebut bukan sekedar kritik, melainkan fitnah yang merendahkan kehormatannya sebagai seorang advokat. Dalam sebuah podcast YouTube Forum Keadilan TV bersama host Margi Syarif, Egy menegaskan bahwa tuduhan dibeli oleh Presiden Joko Widodo merupakan tuduhan serius tanpa dasar. Ia mempertanyakan tudingan tersebut dan menegaskan bahwa tanpa bukti transaksi, pernyataan itu merupakan fitnah yang menyakitkan hati. Kekesalan Egy semakin memuncak saat Roy Suryo menyebut dirinya tuyul. Menurut Egy, sebutan itu bukan bentuk satir, melainkan penghinaan langsung, terlebih ketika ia sedang menghadapi persoalan hukum dengan pihak yang bersangkutan. Egy menyebut satir seharusnya tidak menimbulkan persoalan hukum, sementara dalam konteks ini ia merasa dilecehkan secara personal. Atas dasar itu, Egy memutuskan melaporkan Ahmad Hosinuddin dan Roy Suryo ke kepolisian atas dugaan fitnah dan penghinaan meskipun sebelumnya mereka berada dalam barisan perjuangan yang sama. Ia menegaskan bahwa penghinaan tersebut telah menginjak harga dirinya dan tidak bisa ditoleransi. Sebelumnya, Roy Suryo sempat menyinggung soal restoratif justice yang diterima Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dalam sebuah podcast pada awal Februari. Dalam kesempatan itu, Roy Suryo memperlihatkan karikatur karya Lukas Luarso yang menggambarkan dua tuyul menghadap jin ifrit, bahkan mengeluarkan wayang sambil melontarkan pernyataan bernada sindiran. Egy menilai seluruh tindakan dan pernyataan tersebut sudah keterlaluan. Ia menyebut bisa saja merespon dengan kekerasan, namun memilih jalur hukum sebagai bentuk edukasi dan penegakan aturan. Meski demikian, Egy mengaku masih membuka pintu maaf apabila pihak yang menuduh bersedia meminta maaf secara terbuka. Namun ia menegaskan penghinaan terhadap dirinya tidak boleh terulang. Egy juga menepis anggapan bahwa status bebasnya merupakan hasil lobi. Ia menegaskan semua yang terjadi adalah murni perjuangan secara hukum. Kasus ini menandai retaknya hubungan Egy dengan sejumlah tokoh yang sebelumnya berada dalam satu barisan. Ia menduga ada ambisi pribadi di balik serangan tersebut, termasuk keinginan merebut posisi kepemimpinan di tim. Ia menduga ada ambisi pribadi di balik serangan tersebut, termasuk keinginan merebut posisi kepemimpinan di tim pembela ulama dan aktivis. Egy turut mengungkap pertemuannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo pada 8 Januari lalu. Pertemuan itu disebut berujung pada terbitnya surat perintah penghentian penyidikan bagi dirinya dan Damai Hari Lubis dalam kasus dugaan ijazah palsu. Menurut Egy, pertemuan tersebut dilakukan dengan syarat tidak ada permintaan maaf dan tidak dipublikasikan. Namun ia mengaku kecewa karena informasi pertemuan itu tetap bocor ke publik. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam, Egy menyampaikan kondisi kesehatan dirinya dan Jokowi. Ia menyebut Jokowi merespon dengan santun dan menanyakan langkah yang seharusnya dilakukan, yang menurut Egy menjadi momen emosional baginya. Egy kemudian meminta agar Jokowi menyampaikan kepada Kapolri untuk membatalkan status tersangkanya. Ia menegaskan bahwa sebagai advokat dirinya memiliki imunitas hukum sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16. Ia juga memprotes penetapan tersangka yang dinilainya tidak sesuai prosedur hukum. Menurut Egy, Jokowi langsung memerintahkan ajudan untuk berkoordinasi dengan kepolisian hingga akhirnya SP3 bagi dirinya dan Damai Hari Lubis diterbitkan. Egy menegaskan kebebasannya bukan hasil lobi politik melainkan perjuangan hukum. Sementara itu, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis telah melaporkan Ahmad Hosinuddin ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Ahmad Hosinuddin sebelumnya melontarkan kritik tajam terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menuding keduanya melakukan pengkhianatan dalam gerakan membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi. Hosinuddin menilai langkah Egy menemui Jokowi di Solo sebagai upaya mengamankan kepentingan pribadi, sementara rekan-rekan lain masih berjuang menghadapi status tersangka. Ia juga menyoroti inkonsistensi Egy dalam isu ijazah Presiden Jokowi serta menyebut sejumlah tokoh lain seperti Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rizal Fadilah seolah ditinggalkan dalam perjuangan hukum yang sedang berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.